setan yang telah ditangani pendeta ini membuatnya terpilih menjadi kepala divisi pengusiran setan oleh Gereja Vatikan. Namun, pihak gereja kembali memintanya melakukan pengusiran setan kepada seorang anak yang dirasuki oleh iblis yang paling berkuasa di neraka. Film yang saya ceritakan kali ini berjudul The Pope's Exorcist, sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata dan terjadi pada tahun 1980-an. Semoga cara saya menceritakan alur cerita film kali ini dapat Gereja Vatikan untuk melakukan pengusiran setan kepada seorang pemuda yang ada di Italia. Saat itu, Pastor Amort melakukan pengusiran dengan menggunakan bantuan seekor babi dewasa yang menjadi tempat iblis itu setelah diusir. Pastor Amort juga meminta adik dari pemuda itu untuk selalu berdoa selama proses pengusiran dilakukan. Setelah semua persiapan selesai, Pastor Amort mulai melakukan pengusiran. Dia memprovokasi iblis di pemuda itu untuk keluar dan merasuki babi yang ada di depannya. Dan setelah dia berhasil merasuki babi itu, si peternak yang ada di sana kemudian langsung menembaknya. Potresti possedere parmigiane? Beberapa bulan setelah kejadian itu, sekeluarga yang baru aja pindah dari Amerika akhirnya tiba di sebuah kastil tua yang merupakan bekas biara di tengah hutan di kota Spanyol. Karena kastil itu merupakan bekas biara, maka ketika keluarga Julia tiba di sana, masih terlihat banyak para pekerja yang membereskan kastil agar layak digunakan. Di dalam kastil, Julia berkenalan dengan Pastor Thomas Esquivel yang bertanggung jawab di wilayah Julia. Julia juga memperkenalkan kedua anaknya, yaitu Amy dan Henry. Julia yang sudah kehilangan suaminya sejak 2 tahun lalu, membuatnya kembali ke kastil milik keluarga suaminya untuk bisa memulai hidup baru lagi bersama anak-anaknya. Karena sejak lahir Amy berada di Amerika, sikapnya pun tumbuh dengan kebebasan tanpa aturan. Sedangkan sejak kematian ayah mereka, Henry adiknya justru menjadi pendiam. Hal itu membuat Julia meminta Amy untuk menjaga adiknya dan juga mencoba mengajaknya berbicara agar kembali menjadi normal. Di keesokan harinya, Pastor Amort dipanggil pihak Gereja Vatikan terkait ritual pengusiran yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pihak kardinal mempertanyakan alasan Pastor Amort yang tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum ritual pengusiran dilakukan. Namun, Pastor Amort seakan tahu ada alasan lain mengenai dirinya dipanggil ke sana. Dan dengan tegas, Pastor Amort tidak menjawab pertanyaan kardinal, lalu justru meminta mereka bertanya langsung kepada Paus sebagai atasan Pastor Amort. Singkat cerita, 2 orang pekerja melihat lubang di ruang bawah tanah kastil itu. Mereka penasaran, namun tiba-tiba endapan gas yang ada di ruangan itu membuat kedua orang pekerja tadi terkena ledakan dan harus dibawa ke rumah sakit. Karena kejadian itu, para pekerja pun ditarik dan tidak ingin membereskan kastil itu lagi. Dari dalam kastil, Amy melihat adiknya kejang-kejang. Lalu beberapa saat kemudian tersadar dan melukai wajahnya. Henry pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan mengetahui penyakit apa yang ada pada tubuh Henry. Namun pihak medis tidak menemukan penyakit apapun. Dan mereka justru menyarankan agar Henry dibawa ke psikiater untuk memeriksakan kejiwaannya, karena mereka menduga Henry mengalami trauma sejak kematian ayahnya 2 tahun lalu. Setelah Julia dan anak-anaknya sampai di rumah, keanehan kembali terjadi. Lampu tiba-tiba mati, dan Henry bangun dari tidurnya, lalu terdapat luka dengan tulisan kebencian pada tubuhnya. Tidak hanya itu, dengan suara yang berbeda, Henry meminta Julia untuk memanggilkannya pendeta. Singkat cerita,
Pastor Thomas datang mencoba mendoakan Henry yang kerasukan. Namun baru aja Pastor Thomas masuk, Henry sudah mencampakkannya. Di lain sisi, Pastor Amort menemui Paus di dalam gereja. Saat itu, Paus banyak memperingatkan Amort tentang kesombongan yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Paus juga menyesali pernyataan Kardinal Lee yang tidak mempercayai tentang berita kejatuhan iblis ke dalam dunia. Oleh karena itu, dia sendiri yang mengutus Pastor Amort untuk menangani kasus kerasukan Henry di Spanyol. Menurut Paus, kasus ini cukup mengganggunya walaupun baru aja kejadian. Paus sedikit bercerita tentang kasus ini kepada Amort. Katanya kasus Henry terjadi cukup cepat. Amort akan melakukan proses pengusiran di Spanyol, tepatnya di kastil bekas biara Kastilia yang dulu pernah memberi masalah kepada pihak gereja karena tanah yang menjadi bangunannya adalah tanah keramat. Pastor Amort kemudian langsung menuju perpustakaan gereja untuk melihat dokumen tentang Henry dan juga kastil yang sudah disimpan di sana. Di dalam dokumen kastil, Amort melihat sebuah pesan, yaitu dosa-dosa kita akan mencari kita. Setelah melihat semua dokumen itu, Pastor Amort pun bergegas pergi ke Spanyol untuk menjalankan tugasnya. Singkat cerita, Pastor Amort tiba di kastil. Dia bertemu dengan Pastor Thomas yang kemudian mengenalkannya kepada Julia dan Amy, pemilik kastil itu. Amort kemudian menemui Henry di dalam kamarnya. Di sana Amort langsung melakukan pemeriksaan untuk mengetahui iblis yang masuk ke dalam tubuh Henry. Pastor Amort berulang kali menggoda iblis itu agar mau menyebutkan namanya, karena dia masih berpikir kalau dia bisa melakukan pengusiran iblis saat itu juga. Namun tanpa diduga Amort, iblis yang merasuki Henry ternyata tahu namanya serta dosa-dosa Pastor Amort yang belum diakuinya. Setelah menyadari hal itu, Pastor Amort pun langsung keluar dari sana lalu mencoba menanyai Thomas apakah mereka memberitahukan namanya kepada Henry atau orang lain di rumah itu. Namun Thomas sama sekali tidak memberitahukannya dan Amort pun menjelaskan kalau iblis yang merasuki Henry ini sangat kuat karena dia bisa mengetahui hal yang seharusnya dia tidak ketahui. Lalu untuk mengetahui alasan iblis tersebut memilih merasuki Henry, dia pun bertanya kepada Julia. Julia akhirnya bercerita kalau 2 tahun lalu Henry mengalami kecelakaan bersama ayahnya. Dan saat itu Henry melihat langsung ayahnya meninggal tertusuk di depan matanya. Kenangan itu adalah jalan masuk iblis ke dalam tubuh Henry. Tapi Pastor Amort berjanji untuk tidak akan meninggalkan Julia dan anak-anaknya sebelum iblis itu berhasil dikeluarkan. Di sisi lain, Amy yang berada di kamar diganggu oleh iblis yang ada di dalam tubuh Henry. Iblis itu menggunakan kenangan Amy dan ayahnya yang membuat Amy berlari ketakutan karena suara ayahnya yang didengar di telepon mengatakan kalau mereka semua akan masuk ke dalam neraka. Setelah itu, Pastor Amort ditemani Thomas bersiap melakukan pengusiran kepada Henry. Namun sebelum ritual pengusiran dilakukan, Amort meminta Thomas mengakui dosanya di hadapan Pastor Amort. Lalu setelah itu, dia pun meminta Thomas untuk terus berdoa selama proses pengusiran dilakukan. Di dalam ruangan Henry, Pastor Amort dan Thomas melakukan berbagai persiapan. Selama pembacaan doa dilakukan, fokus Thomas terganggu karena iblis yang ada di tubuh Henry bereaksi. Namun setelah itu, iblis yang ada di tubuh Henry justru menghilangkan fokus Pastor Amort. Pastor Amort dibuat kembali teringat dengan kejadian Rosaria yang meninggal karena Pastor Amort tidak percaya dirinya dirasuki iblis. Lalu setelah itu, Henry yang kerasukan mengatakan tentang semua dosa-dosa Thomas, yaitu tentang dosa berzina dengan wanita yang dicintai Thomas. Proses pengusiran pun dihentikan dan Henry mengatakan kalau gereja suci Vatikan akan hancur dari dalam dibantu dengan perbuatan iblis yang ada di dalam tubuh Henry. Setelah keluar dari ruangan itu, Pastor Amort menemui Thomas di tangga.
Thomas bercerita kalau wanita itu adalah cinta sejatinya. Dan sebelum dia menjadi pastor, wanita itu meminta Thomas membatalkan keinginannya. Namun cinta Thomas kepada Tuhan lebih besar dibandingkan kepada wanita itu. Dan itulah sebabnya Thomas meninggalkan wanita itu. Kemudian Amort bercerita tentang Rosaria kepada Thomas. Rosaria adalah seorang wanita yang dulu dibantu Amort, namun berujung dengan kematiannya karena Amort berpikir kalau dia tidak dirasuki iblis. Setelah itu Amort menyadari perkataan Henry kepadanya. Dia pun menuju taman kastil itu untuk mencari tahu tentang iblis yang merasuki Henry. Di taman, Amort menemukan sebuah sumur yang diberi segel Vatikan. Dia pun kemudian membukanya dan menemukan banyak tengkorak manusia yang terkubur di sana. Di dalam rumah, Pastor Thomas memasuki kamar Henry untuk memastikan keadaannya. Namun, Henry tiba-tiba tersadar, lalu menggigit telinga Thomas sambil mengatakan tidak akan ada yang keluar dari tempat itu dengan selamat. Di lain sisi, Amy mendapat serangan dari iblis yang membuatnya terlempar. Dan lalu dia pun bersembunyi di dalam lemari untuk menghindari iblis tersebut. Di kamar lain, ibunya juga mendapat serangan dari iblis. Dia dibekap oleh iblis tersebut hingga tidak bisa mengeluarkan suaranya untuk meminta pertolongan. Beruntungnya Pastor Amort segera kembali dan mendengar suara Julia yang sudah hampir tenggelam di dalam kasurnya sendiri. Sedangkan Thomas pergi ke kamar Amy untuk membantunya. Setelah melihat semua serangan iblis itu, Amort meminta Thomas untuk membawa mereka ke kapel di kastil itu. Di dalam kapel, Amy dan Julia sudah tertidur dengan pulas. Lalu Pastor Amort pun mengajak Thomas ke taman untuk melihat temuannya tadi. Mereka pun kemudian mencari tahu lagi dan masuk ke ruang bawah tanah kastil itu. Di sana mereka menemukan sebuah ruangan yang diberi segel Vatikan untuk menutupinya. Di dalam ruangan banyak jenazah yang dibiarkan terkubur begitu saja. Pastor Amort menjelaskan kepada Thomas tentang seorang jenazah yang terkunci di dalam kurungan dengan menggunakan cincin kardinal. Jenazah itu adalah perlindungan terakhir bila ritual pengusiran iblis gagal dilakukan. Jenazah itu bukan dikurung, melainkan mengurung dirinya sendiri, karena mereka gagal mengembalikan iblis ke dalam neraka pada proses ritual pengusiran. Itulah yang dikatakan Pastor Amort kepada Thomas. Rasa penasaran Pastor Amort kemudian semakin membesar, lalu mencari kunci dari gerbang yang ada di depan mereka. Mereka menemukan kunci gerbang itu dari dalam perut jenazah yang dikurung. Lalu mereka pun masuk ke dalam untuk mencari tahu tentang iblis yang merasuki Henry. Saking kuatnya iblis itu, Paus yang sedang membaca pesan dari dokumen biara itu sampai terkena serangan jantung dan harus dibawa ke rumah sakit. Di lain sisi, Pastor Amort yang sudah berhasil masuk ke dalam ternyata menemukan ruangan bawah tanah lain yang diisi dengan jenazah-jenazah lain. Jenazah itu adalah jenazah seorang pengusir setan terbaik pada tahun 1400-an yang bernama Rahib de Oyada. Di sana, Amort menemukan buku yang merupakan jurnal milik jenazah tersebut. Di buku itu, Amort membaca tentang kerasukan ganda yang dapat dilakukan iblis tersebut kepada para biarawan di sana. Amort juga menyadari, sejak tahun 1475, Rahib sudah dirasuki iblis yang menghasut pihak kerajaan untuk melakukan penganiayaan dan penyiksaan, lalu mengatasnamakan Tuhan pada tindakannya itu. Di sisi lain, Julia yang mencari keberadaan Amy justru menemukannya di kamar Henry dengan keadaan sudah kerasukan seperti Henry. Saat itu, iblis yang merasuki Henry semakin kuat menyerang Julia dan Amy.
Sedangkan Pastor Amort di tempat lain akhirnya berhasil menemukan fakta baru tentang kastil, di mana dari jurnal milik rahib tertulis bahwa kastil ini adalah menjadi salah satu tempat pembuangan malaikat ketika pemberontakan di surga terjadi. Iblis yang bebas karena renovasi kembali berniat mengumpulkan malaikat-malaikat lain yang jatuh dari surga untuk kembali menyerang gereja. Dari dalam jurnal itu, Pastor Amort dan Thomas berhasil mengetahui nama iblis yang merasuki tempat itu, yaitu Asmodeus. We have his name. Pastor Thomas menyadari ketika Henry untuk pertama kalinya mengatakan, "Panggil si pendeta." Perkataan itu merupakan umpan yang diberikan Asmodeus untuk memanggil Amort dan menggunakannya untuk menghancurkan gereja, seperti kejadian rahib Dooyada. Untuk bisa mengalahkan iblis itu, Pastor Amort melakukan pengakuan dosa lagi kepada Thomas. Dia sebenarnya sudah mengakui dosa ini, namun dia masih aja merasa terbebani karena belum bisa melupakannya. Jadi sebelum Amort menjadi seorang pastor, Amort adalah seorang partisipan selama Perang Dunia Kedua melawan fasis Nazi. Saat itu semua teman Amort meninggal terkena peluru tentara Nazi, termasuk Amort. Namun karena mukjizat dari Tuhan, Amort ternyata selamat dari tembakan dan dia memilih melayani Tuhan dengan sepenuh jiwanya. Akan tetapi Amort gagal menjalankan tugas panggilannya. Amort gagal ketika dia tidak ingin menangani kasus Rosaria yang dia percaya bukan mengalami kerasukan, melainkan hanya gangguan mental saja. Namun setelah kematian Rosaria, Amort menyadari kalau terjadi hal-hal yang tidak pantas di dalam gereja Vatikan. Dan Amort merasa gagal karena kesombongannya yang tidak ingin menangani kasus Rosaria. Singkat cerita, setelah melakukan pengakuan dosa, Pastor Amort dan Thomas kemudian bersiap melakukan ritual pengusiran. Sebelum melanjutkan prosesnya, Pastor Amort memperingatkan mereka semua untuk tetap fokus, karena iblis akan menggunakan dosa mereka untuk melawan mereka. Ketika ritual pengusiran dilakukan, Amort sempat kehilangan fokus karena Asmodeus menggunakan ingatannya terhadap Rosaria. Begitupun Thomas yang kembali melihat cinta sejatinya ada di sana. Beruntungnya mereka semua berhasil mengalahkan provokasi Asmodeus, lalu langsung membacakan doa untuk mengalahkannya. Beberapa saat kemudian, Pastor Amort menemukan luka di tubuh Henry yang bertuliskan, "Tuhan tidak ada di sini." Lalu beberapa saat setelahnya, kejadian semakin memburuk setelah Amy kerasukan dan menyerang Julia ibunya. Sedangkan Henry kembali tersadar, lalu menyerang Amort untuk meminta tubuhnya dirasuki Asmodeus. Keadaan di sana semakin tidak terkontrol karena Thomas juga mendapat serangan dari Asmodeus, dan terpaksa Amort pun memberikan tubuhnya untuk dirasuki Asmodeus. Setelah memberikan tubuhnya, keadaan di sana pun kembali menjadi normal. Di sisa-sisa kesadarannya, Amort meminta Thomas untuk membawa keluarga Julia pergi dari kastil tersebut. Sedangkan dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya agar tidak dapat diambil alih oleh Asmodeus. Kemudian setelah itu, Pastor Thomas menemui Amort di ruangan bawah tanah. Saat itu, tubuh Amort sudah benar-benar dikuasai oleh Asmodeus. Thomas tidak menyerah untuk membawa Amort kembali dan mengalahkan Asmodeus. Dengan berani, dia melakukan pengusiran setan di tubuh Amort dengan menggunakan doa yang sebelumnya diminta Amort untuk dipelajarinya. Pray with me. Deus in nomine. Lord, you
In the name of the spotless... You're coming to hell, priest. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil mengalahkan